Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya yang membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami senang sekali kembali hadir bersama Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oke, Zara. Iya, apa Mas Udu. kabar? Insya Allah Sama Babi baik. apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Udah halal lebih halal kemarin sempet. Sempet Kemana aja halal teman-teman bihalal. sekolah? Teman-teman sekitar sini. Zara Halal bihalal. ke? Kemarin sama keluarga aja sih Mas Bedu. Mas Bedu kemana? Oh, aku halal lebih halal. Tapi isinya kok ada haram biharam. Lah kenapa tuh Mas? Itu ada teman aku yang bangga banget ceritakan tentang aib-aibnya dia. Aib dirinya sendiri. Aib diri sendiri. Ya Allah. Dia cerita waktu itu, waduh, yang mana yang namanya dia suka minum-minuman diposting. Diposting, padahal air putih doang diposting. Iya, minum-minuman air putih diposting, ya kan, Iya. rekam posting. Rekam posting. Terus juga dia gonta-ganti cewek, kesana kemari sama cewek diposting gitu kan. Terus habis itu angguk-angguk, Iya, gitu, sama minuman keras gitu Ya kan. Allah. Gimana gak keras tuh, minuman gak bisa diminum? Keras, Udah beku, soalnya dari freezer. es batu. Iya, minuman keras. tapi Mas Bedu, itu Masya Allah banget. Ayo sendiri diceritain. Iya. Gimana aib orang lain pasti diceritain juga. Itu dia, makanya gak mau deh berteman Ya dengan Allah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Damang. Pangestu, mah. Pinky. Cerah banget Mama hari ini, Masya Allah. Matching sama karpet. Iya, makanya. Beda. Iya, beda Mas ternyata. Iya. Ngomong apa, Beduh? Ini mah, Budu punya teman kok yang mudah sekali mengumbar aibnya. Padahal Allah sendiri saja sudah menutupi aibnya. Kok dia segampang itu mau membuka aibnya sendiri? Hebat, Masya anak Allah. mama udah pintar sekarang. Aduh. Silakan Kita Mas. lihat ya. Boleh mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. umbar Aib. Ya Allah, Islam itu agama yang hebat. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Yang mengatur semua pemeluknya dengan buku panduan yang disebut Al-Quran. Rasul pun bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Makanya mengaku seorang muslim, kaji Al-Quran, kaji sunnah Rasul, insya Allah hidup kita benar. Amin ya Allah.
Masya Allah. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat aib. Apa sih yang namanya aib? Aib artinya cacat, sesuatu yang memalukan. Semua orang, Mama, Bedu, Zahra, kameramen, kalian berempat tidak ada yang tidak punya dosa. Betul Iya, nggak? betul, Ma. Semua kita punya aib. Betul. Kalau seandainya aib kita dibuka oleh Allah kepada halayak ramai, siapa yang nonton kalian? Gak ada yang suka sama kita. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ma. Banyak aib kita. Makanya bersyukur kepada Allah, Allah telah nutup aib kita. Aib itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, yang tidak layak. Dan kalau seandainya diketahui oleh orang, kita merasa malu, merasa nyaman. Kalau orang yang beriman rasanya nggak ada muka di depan orang kalau kita punya aib. Masya Allah. Itulah kenapa Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita sebagai umat Islam wajib menutupi aib orang. Ada 7 perkara yang dilarang oleh Allah bagi kita orang yang beriman. Anda silahkan lihat Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Hai orang yang beriman, artinya orang yang beriman, satu kata Allah, jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang dihina, yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok. 2, jangan seorang perempuan mengejek, mengolok, menghina perempuan lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang ketiga, jangan menghina diri sendiri. Yang keempat, jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, dia orang zalim. Kita lihat satu persatu. Yang dilarang buat kita orang yang beriman. 1, jangan mengejek orang lain, menghina, mengolok-olok. Misalnya, sentimen atau fanatik suku. Punya anak cowok. Siapa tuh? Pacar Mama. Orang mana? Orang Jawa. Hati-hati, Mama ogah punya mantu orang Jawa. Kenapa Mama? Kowek. Ya Allah. Siapa tuh? Pacar Mama. Orang mana? Orang Sunda. Hati-hati, Mama nggak mau punya mantu orang Ciamis, orang Sunda. Kenapa? Sunda. Orang mana tuh? Orang Padang. Hati-hati, orang Padang itu pada bengkok. Bengkok. Padahal orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, orang Betawi, orang manapun yang baik ada, yang buruk ada. Iya apa iya? Iya, Ma, betul. Masya Allah. Mama punya teman. Hati-hati sama orang Aceh. Emang kenapa? Tukang tipu. Selidik punya selidik, ternyata suatu saat dia pernah join usaha dengan orang Aceh. Ditipu. Kebetulan orang Acehnya tukang tipu. Banyak orang Aceh yang baik kok. Iya, Ma. Tuh. Oknum aja itu ya. Oknum aja. Cuman kadang-kadang kita Mengeneralisir. Mengeneralisir yang ada itu dengan seolah-olah semuanya begitu. Kita kan menyamaratakan. Iya, Ma. Ini yang salah. 2, jangan kalian perempuan mengejek, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngejek. Kenapa khusus dalam ayat ini? Allah mengatakan jangan perempuan. Karena maaf dalam tanda kutip. Ternyata walaupun saya perempuan, kebanyakan yang tukang ngarumpi. Ngomongkeun batur buka aib orang teh kebanyakan perempuan. Bahkan sekarang di medsos ada kelompok-kelompok tukang gosip. Ya Allah. Neraka doang tuh tempat mereka. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Orang mah dijauhkan, ini mah girang punya kelompok gosip. Ya Allah, ini yang salah. Yang ketiga, kata Allah jangan menghina diri sendiri. Gue tahu paling gendut di sini. Gue tahu paling hitam dalam keluarga. Gue tahu gue emang begini keadaannya, paling susah dan seterusnya. Menghina diri sendiri. Kalau kita menghina diri sendiri, artinya menghina yang menciptakan kita, yaitu Allah. Anda lihat
di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, bukan bentuk tubuh yang aduhai, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang 4, diharamkan kita memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Hei gendut. Ya Allah. Hei ceking. Hei jenong. Waduh. Hei hitam. Masya Hei Allah. sipit. Jangan. Karena yang menciptakan adalah Allah, bukan kehendak kita. Tapi maaf, hari gini saya sebagai nenek-nenek, banyak tuh cucu-cucu kita yang manggil temannya dengan panggilan buruk. Iya, Mah. Namanya bagus. Mama punya tetangga namanya Husnul Arifin, dipanggil nyamuk. Anaknya kan putih. Kalau digigiti nyamuk pada merah. Emaknya marah. Murid gue juga emaknya anaknya. Ada lagi namanya si Iman. Cuman kerjaannya ngupil aja. Dipanggilnya si Upil. Ada lagi tetangga saya namanya Wawan. Putih, montok tuh anak lelaki kanan. Montok, dipanggilnya awewe. Jadi yang anehnya anaknya mau dipanggil begitu. Termasuk Somi anak mama. Panggilnya Soe. Di pintu kamarnya Soe. Gue sebel, tapi anak gue nya aja mau dipanggil begitu. Itu kata Allah, jangan memanggil orang lain dan panggil maruk setelah beriman. Waman lam yatub faulaika humudz dzalimun. Yang 4 tadi diperintahkan bertaubat. Kalau tidak bertaubat, kamu orang yang zolim. Zolim, na'udzubillah min zalik. Baik. Ya. Oke, Mama nanti kita lanjutkan kembali Mama tausiahnya tentang mengumbar aib ya. Jadi jamaah setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Umbar aib, Masya Nah, Allah. kita terusin lagi ayat yang ke-12. Ya. Iya, Mah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakarihtumu. Tadi 4. Habis 4 berapa? 5. Pinter anak mama Ya, bisa gitu. iya, Ma. Yang kelima, orang yang beriman jangan suka suuzon. Iya, Mah. Kita lagi jalan. Kemana, Bu? Sono. Hah? Apa salah gue ya? Dia judes banget. Jutek banget Kita ya, yang normal berpikir normal. Iya. Mungkin habis berantem sama lakinya. Mungkin marah sama anaknya. Mungkin ada orang yang nagih utang. DST. Lagi bad mood mungkin. Gitu. Mungkin. Jadi kita ini jangan suka suuzon sama orang. Misalnya, sebel banget mama tiap lewat. Saya digabrugin pintu. Pas pulang ngajar, anaknya lucu tuh 2 tahun. Kan sekali lucu. Iya. Ih, kata emaknya, sini mah mampir. Kebetulan nggak ada jadwal lagi. Iya. Duduk di situ. Pruk! Ya Allah. Nggak tahu. Ternyata pintunya lonceng. Lancar. Tiap ada angin ngegubrak. Gubrak. Ya. Jadi itu tetangga mamah yang lain tuh salah sangka. Tiap gue lewat dia berugin pintu. Itu pintunya loncer. Ambil batu bata deh, ambil pot taruh tuh ganjel. Diganjel, iya. Beneran ini mamah ngomong. Iya bener Pak. Itu berburuk sangka sama orang. Ya Allah, heran ya si Anu. Tumben sama gue kagak nelpon hari ini. Lah nungguin telepon orang. Lu aja nelpon kalau pengen nelpon. Bener. Nah, kalian jangan tersinggung. Sama mama, kan kelakuan mama mah beda sama yang muda. Mama itu bukan tipikal kayak kalian megang HP nggak lepas-lepas sampai ke WC di bawah. Mama mah ada aturan seharian 2 hari nggak megang HP, gue geretakin aja. Taruh. Ngapain gue megang HP mulu? Kapan gue maculnya, kapan ngoretnya, kapan bebenahnya? Iya, Mah. Mama mah jarang megang HP. Misalnya kalian nge-WA, baru besok gue balas, jangan marah. Emang baru tumben gue pegang tuh Bener, HP. Masya Allah. Jadi jangan tersinggung, tiap orang gayanya berbeda. Beda-beda ya, Mah. Mama mah orang jadul, namanya juga nenek-nenek kolot. Kagak demen sama HP mama mah. Bener. Makanya orang mah dipelajari ini, nah ngapain gue mah? Nggak bisa, kagak pengen dipelajari. Emang kagak ngerti, nggak ada kebutuhan. Iya. Karena mama lebih bahagia ngore daripada pegang HP. Kan beda tiap orang. Beda, betul, Mah. Orang-orang mah dagang karena katanya dagang online segala macam megang HP aja. Akhirnya ada yang lebaran kemarin mertuanya marah cerita sama mama mertuanya. Mama sebel banget deh mantu gue.
datang dari Bandung, nginep cuma 2 hari. Itu mantu megang HP mulu tuh biar kalian tahu tuh kita orang tua kagak demen punya mantu megang HP mulu. Karena mama bilang mengapa pegang HP mulu, panggil tuh mantunya. Karena dekat sama mama. Ternyata katanya dia dagangan kue, dagangan baju, dagangan jilbab. Online semua. Online. Walaupun hormati dong mertua lu. Dari Bandung kan jarang pulang. Sebulan sekali, baru 2 hari. Layani mertua lu. Di kamar kayak pegang HP. Mikir lu jadi anak muda, jangan nyebelin mertua. Iya mah. Tuh. Jadi jangan suka tajasus yang tadi berapa? 5. Habis 5 berapa? 6. Wala tajassasu. Jangan sotoy. Mau tahu urusan orang. Ada orang ngobrol. Iya mah. Ada apa sih? Kuping. Sok tahu. Ada yang begitu? Ada. Itu tajasus itu pertama dia udah buruk sangka sama seseorang. Karena buruk sangka itu harus dibuktikan dengan survei, membuktikan dengan realita. Dia ngorek-ngorek kesalahan orang, ngorek-ngorek kesalahan orang. Sementara maaf, tidak sedikit orang yang kerjaannya ngorek-ngorek kesalahan orang, neraka tempatnya. Man satarul muslimin fid dunya. Siapa yang menutup aib seseorang muslim di alam dunia, satarallahu alaihim fid dunya wal akhirah. Allah tutup aibnya dunia sampai akhirat. Kita semua punya aib. Iya mah. Mamah tanya, mau ditutup, mau dibuka aib kita? Ditutup mah. Ya Allah. Makanya yang namanya orang mujahir. Mujahir itu orang yang tukang buka aib. Sekarang ada apa banyak? Banyak. Rasul pun bersabda, apa kata beliau? Sesungguhnya kita semua orang ini punya dosa. Kalau dia berbuat dosa di malam hari ditutup oleh Allah. Tapi seorang yang mujahir ulah ditutup oleh Allah. Paginya ngomong, gue dong semalam ente. Semalam nih. Masukin di medsos dengan bangganya. Dia bangga dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Membuka aib dirinya aja diharamkan, dilarang dalam Quran. Apalagi membuka aib orang. Masya Allah. Masya Allah. Ini namanya mujahir. Mujahir. Kalau ada orang dibuka aibnya, dia yang membuka. Dosa besar menimpa dirinya. Kecuali, bolehkah kita membuka aib orang? Boleh dalam waktu tertentu. Dengan alasan yang jelas. Punten, misalnya, seseorang berbuat jahat, masuklah pengadilan. Ya. Pasti dipanggil saksi, betul? Dipanggil saksi, Panggil betul. saksi. Saya melihat tanggal sekian, jam sekian. Si Anu membunuh si Anu. Saya ngelihat kok. Aib bukan? Aib. Tapi menegakkan keadilan, wajib kita berbicara. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qauman. Dalam Al-Maidah ayat 8. Hei orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, niatnya karena Allah. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. I'dilu. Berbuat adilah kamu, karena keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwa kepada Allah karena Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi kata Allah, kalau kita menyaksikan orang berbuat jahat, walaupun kita sahabatnya dia, katakan dia jahat. Iya mah. Kalau ada orang berbuat baik, walaupun kita benci sama dia, katakan dia baik. Dia baik. Tapi dunia ini loh, Iya mah. banyak orang yang gara-gara takut hilang jabatan, Iya, betul, Bang. takut hilang pangkat, takut hilang pamor, takut hilang kekuasaan, takut hilang rezeki, tidak menegakkan keadilan karena Allah. Ya Allah. Tapi karena dunia. Karena dunia ya mah. Maka mereka tempatnya dijamin kata Allah neraka jahanam. Karena Allah Maha cepat perhitungannya. Kenapa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kamu katakan, yang kamu lakukan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Rekamannya jelas, nggak bisa sembunyi. Makanya wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang, kecuali misalnya seorang suami KDRT dengan istrinya. Ya Tahu KDRT, KDRT, KDRW? KDRT. KDRT. Belum sampai RW ya. Belum sampai RW. Masih di bawah RT Masih dulu. di RT RT dia, dulu, Bang. baru KDRT. RW, abis RW lurah, Bang. Nah, kan ada undang-undang. Lapor nih istri sama suaminya. Iya. Digebugin, diapain, ditendang. Lapor deh ke pengadilan agama. Boleh, boleh. Suami saya suka mukulin saya, nendang saya, kalimatnya kasar, menyakiti saya. Tapi panggil 2 orang saksi laki-laki balik berakal.
Boleh buka aib suami, boleh. Bukan pamer sama orang, tiap orang ngomong, laki gue, itu yang salah. Tapi di pengadilan, demi menegakkan keadilan. Bahkan seandainya kita tidak rela, gugat cerai pun boleh. Makanya dikatakan perceraian ada sesuatu yang halal, tapi dibenci oleh Allah. Kalau suami istri aman-aman aja, tidak ada masalah. Ini yang halal, tapi dibenci oleh Allah. Tapi kalau suami bermasalah, bukankah kalian lihat kalau suami menikah dengan istrinya, habis akad nikah, suami ngomong, baca taklik talak. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Itu diantaranya. Kalau semua yang diucapkan taklik talak oleh suami terbukti dia melakukannya, kalian istri punya hak. Gugat. Bukan buka aib suami, emang lakinya nyebelin. Ini loh survei membuktikan. Makanya jadi suami pada bener sayangin bini, resiko. Setelah haji wada, Rasulullah berpidato kepada para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, mereka tidak bisa melawan, urusannya langsung dengan Allah. Makanya suami yang nyakiti bininya nggak bisa ngelawan. Allah yang balas ya. Allah yang membalas. Cuman sayangnya nih makin kesini ya Mas Bedu ya, di sosial media ada beberapa public figure yang justru lagi bermasalah sama suaminya. Diumbar semua bobrok suaminya di sosial media. Ini yang salah. Suaminya juga begitu sebaliknya. Jadi sampai ibu mertuanya. Ya, itu dia. Ibunya makanya maaf, yang namanya iptek, kemajuan teknologi ini banyak manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya. Yang kita ambil manfaatnya, bisa nelpon, bisa berhalau-halau, bisa lihat wajah emak, wajah mertua, wajah kakak ipar dan seterusnya. Tapi jangan lupa banyak mudaratnya kalau kita mempergunakannya di jalan yang Allah tidak ridho. Makanya kita yang memilah dan memilih dengan akal sehat yang ada di paling atas, bukan nafsu yang di bawah. Betul. Baik. Kalau begitu Mama dan juga Mas Bedu nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Jamaah setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk ke Instagram @rumahmamahdede_tv1. Untuk itu masih dalam tema Umbar Aib, kita akan kembali di Rumah Mama Dede. Baik, Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Gak apa-apa Mah, tapi lanjut aja. Iya. Naon. Umbar aib nih Mah. Pertanyaan yang masuk ke Instagram dan sudah dipilih oleh tim. Salah satunya ada dari Liz. Tim Mama Dede. Kru Mah. Ya, kreatif tim. Nasi tim. Liz_Witani. Witani. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Witani. Kalau nih Ma, mau Witani. tanya, kalau kita mengumbar sikap orang itu sebenarnya terhadap yang kita udah pasti salah di kitanya. Tapi kenapa orang tersebut merasa malu ketika sikap jeleknya itu diumbar di sosial media, tapi sedangkan melakukannya tidak malu karena orang lain mengenal dia baik, sedangkan saya sebagai menantunya yang tahu sikap sebenarnya. Termasuk orang seperti apa itu Mah? Jadi Anda kalau tahu mana yang benar dan yang salah, Anda wajib menegakkan kebenaran. Jadi Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil sementara kamu tahu mana yang benar dan yang salah. Kalau Anda tahu siapa yang benar siapa yang salah, Anda muncul dong. Jangan ngomong aja. Mertua lu lagi didiamin aja, masa nggak dibelain sama mantunya? Jadi Anda yang salah kalau tahu tentang kebenaran harus disampaikan. Dan harusnya, maaf sekali lagi, kalau dulu zaman mamah itu yang namanya orang mau ngomongin orang ngumpul heula di satu tempat.
Sekarang mah di rumah masing-masing bisa ngegosip, buka aib orang. Itu dosanya lebih besar. Hati-hati. Kenapa waktu Anda tidak dipakai baca Quran? Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Instagram lagi ya. Dari @fitri_handayani07. Nah, 07. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, Fitri Handayani 07. Galau mah. Aya naon? Setiap orang pasti punya masalah baik di rumah tangga, ekonomi, pergaulan dan lain-lain. Yang biasanya dia butuh solusi atau sekedar curhat untuk melepaskan beban tersebut. Bolehkah Ma kita curhat ke orang lain dan bagaimana cara memilih teman curhat yang baik mah selain suami atau orang tua? Terima kasih Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda lihat Al-Ma'id 19:20-21. Innal insana khuliqa halu'an wa idza masau saru jazuan wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Semua manusia punya tabiat berkeluh kesah. Nih, kelompok yang dibenci oleh Allah. Kalau dia dapat kesulitan, musibah, berkeluh kesah, ngomong sama orang. Ya Allah, Pak, saya ya Allah paling susah hidup. Suami di PHK, mertua bengek masuk rumah sakit. Masya Allah. Anak yang gede belum bayaran, yang kecil korengan, nggak Ya sembuh-sembuh. Allah, Untuk Eda. saya. berapa Yang lain lama? belum tentu sanggup, saya tanya. Ada nggak orang yang begitu? Ada, Ma. Gak yang ngomong siapa-siapa ya Mbak doang. Ketemu dia, jangan ngomong siapa-siapa sama Mbak doang. Ya. Ketemu dia, jangan ngomong siapa-siapa sama Mbak doang. Ya. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa, dia ngecebrek Dia yang we. ngomong. Si RW tahu kelakuan dia. Ini memang orang komplek, tahu udah kelakuan orang begitu, ada yang begitu. Allah. Tapi orang seperti ini yang dibenci oleh Allah. Kalau dapat kesenangan, kebahagiaan, rezeki nomplok, yang kemarin diajak ngomong, nih gue bagi seorang peceng. Boro-boro goban aja kagak. Ya. Susahnya doang ngecebrek, senangnya lupa. Ini kelompok dibenci oleh Allah. 2, illal musallin. Kecuali ada yang sholat, yang sholatnya daim, mantap, istiqomah. Senang susah ngadunya sama Allah. Dia nanya, bolehkah curhat dengan orang? Boleh. Syaratnya 2, orang tadi bisa menyimpan rahasia saya, bisa memberikan solusi dengan masalah saya. Jangan sembarangan ngomong sama orang, bisa-bisa orang yang diajak ngomong, diajak curhat tadi, yang ember rombeng mulutnya. Memberikan solusi, tapi ngomong, oh si Anu kan dulu tahu, kemarin datang ke mama, gitu. Itu yang ember rombeng. Makanya, boleh curhat sama orang. Bisa memberikan solusi, bisa menyimpan rahasia kita. Menyimpan rahasia. Tuh, salah satu syarat ya untuk jadi teman curhat ya, Ma ya. Ya paling nggak ke Mamah Dede lah, paling bener lah. Iyalah. Galau nih Mah. Ya, Galau nih Mah kan curhat juga tuh. Ya, gitu. Iya, Mas kayak buat jamaah nih bisa yang galau yang mau cerita ke Mama menyampaikan keluh kesahnya sesuai dengan tema ya di Instagramnya di @rumahmamadedeh_tv1. Ya, kalau begitu mah berarti kalau kita curhat kepada orang lain, kita kan otomatis berkeluh kesah mah. Tapi kadang keluh kesahnya itu berkaitan dengan aib keluarga atau aib teman, pasangan dan lain sebagainya. Itu termasuk ngegibah nggak tuh mah jatuhnya tuh mah? Tidak, makanya orang yang diajak curhat masalahnya terpenuhi. Bisa memberikan solusi dalam masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya. Kalau orangnya ember rombeng, lu ngomong salah. Itu jadi senjata. Sekarang sahabat, sekarang teman, ngobrol apa urusan dapur, urusan ranjang, ngomong sama dia. Sekarang ngomong sahabat kita, suatu saat ini dunia bisa jadi dia benci kita. Itu senjata yang menghancurkan kita. Makanya kita harus punya privasi, Zahra. Urusan dapur, urusan ranjang, yang ngomong sama sahabat. Telan nama kita. Telan aja ya. Kadang-kadang juga datang orang, teman atau sahabat yang mancing-mancing ya, Ma. Mancing, Yang kita ngorek-ngorek. tadi nggak mau cerita, udah cerita aja sama gue ada apa sih, ada apa sih? Alah nggak ada apa-apa, lu sotoy. Pulang sono. Siapa tahu gue bisa bantu. Nah, Bantu ngomongin. Setan doang. Lah, itu berarti kita udah susah dong, Ma, kalau gitu sama orang yang ingin membantu. Kan udah tahu kelakuan dia. Kita kan namanya teman, udah tahu kelakuan dia. Sorry ya, nggak ada urusan malu, urusan gua. Ada belajar dari pengalaman kemarin-kemarin kita cerita, atau nyampe kemana-mana gitu. Pengalaman, pelajaran yang sangat berharga, yang tidak diperoleh di perguruan tinggi. Lu perguruan tinggi mana? IKIP Jakarta. tinggi. Ada nggak pelajaran begitu? Nggak ada. Nggak Ma. ada. Nggak Dari ya. pengalaman itulah kita Pengalaman ya, belajar. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Yang ya. paling Guru baik. paling baik Pengalaman adalah orang lain, dari pengalaman UNJ. diri sendiri, semua adalah pelajaran.
pelajaran buat diri kita. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Pulang di musola senal bagus diambil. Bukan itu salah. Itu salah pengertian. Salah pengertian. Salah ngaji. Iya, berarti Bukan hati-hati salah juga ngaji. ya, Mas. Iya, maksud Salah penangkap. memahami. Salah memahami, salah nangkep memahami. maksudnya. Gak salah ngaji. Bener gurunya mah. Gurunya bener. Dianya aja. Muridnya yang Nangkepnya yang salah salah. memahami. Antenanya Iya. bengkok, salah nangkep. Baik, kalau begitu mohon maaf Mas Bedu, nanti Ya. kita lanjutkan kembali ya. Jamaah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya. Kami akan kembali di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Masih ada lagi Zahra? Aib. Ada ini mengumbar Zahra apa? Zahra. Zahra mah. Zara ada hak. Oh, ada Ada. Zahra. Zah. Zahra. Langsung berembun ini Mas. Ampun, pesilnya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Instagram nih, Mas. Sok. Dari @pinkan0312. Oh, pingkan. Ini kan ini, pingkan. Pink kan? Iya, bukan biru kan? Bukan. Iya. Pingkan. Mama bingung, Mama. Iya, Mah. Oke deh. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam, Pingkan. Galau nih, Mah. Apa-apa, Pingkan? Ada apa? Saya mau tanya tentang umbar aib, Mah. Lebaran kemarin seperti biasa kan saya kumpul sama keluarga besar. Salah satu tante saya ada yang lagi bersih tegang sama adiknya. Dia ceritain kejelekan-kejelekan si adiknya itu. Apa itu termasuk mengumbar aib, Mah? Sementara saat itu kan sedang momen lebaran. Kalau yang dia berhadapan dengan saudaranya yaitu ibu Anda atau dengan adiknya yang lain atau tante-tante Anda yang lain, dia bercerita, boleh jadi dia melampiaskan kekesalannya. Asal jangan ngomong di luar keluarga, itu yang salah. Itu salah ya, Mah? Dia tidak menguar aib, tapi meminta solusi kepada kakaknya dan kakak-kakaknya dan adiknya. Caranya bagaimana? Udah, riungkan. Berikan nasihat. Kita sekeluarga, satu ayah, satu ibu dididik dengan cara yang sama, dikasih duit yang sama, dikasih makan yang sama, di sekolahin yang sama, perbedaan pasti ada. Tapi dalam kita bergaul, baik dalam keluarga maupun di masyarakat, yang dicari persamaan. Kita saudara kandung, jangan jadi perbedaan. Kalau kita cari perbedaan, siapa sih yang sama persis? Iya. Jangankan saudara kandung, saudara kembar aja tidak sama persis kan seleranya. Betul, Pak. Pasti ada perbedaan. Makanya ibu Anda, tante-tante Anda wajib menasihati tante yang satu agar merangkul. Kalau perlu satu di antara mereka telepon tuh tante yang bermasalah. Datangkan ke situ, islahkan oleh Anda. Iya. Indamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Al-Hujurat 10. Kalian bersaudara. Islahkan, damaikan. Kalau yang bertikai di antara kalian, yang salah bagaimana? Di antara kalian jadi kompor meleduk. Emang, ya mah, Ya sama gue juga Allah. begitu. Ya Emang lain. ampun. Itu Makin kompor digosok. meleduk. Karena orang yang jengkel mah ngomongnya jemreng, beduk, walaupun lu ketawa. Gue kan sering ngadepin yang begitu. Iya, Pak. Emang ada itu, Pak. Makanya bukan ada, banyak yang Banyak, surat ke Pak. mama Iya. begitu. Banyak yang datang, gitu. Pengen jebleh bibirnya. Beneran gue ngomong mah. Karena yang kelakuannya begitu banyak. Jadi kita yang mengislahkan, bukan jadi kompor meleduk. Damaikan oleh kakaknya ibu Anda, oleh tante-tante Anda. Kalau mereka berlaku tidak baik, Anda dong muncul ke permukaan. Nasehatin orang tua Anda. Seperti itu. Ku anfusakum bahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Tugas Anda. Seperti itu ya, Mas. Selama internal itu bukan mengumbar aib, tapi Tidak. untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Di Iya. dunia keartisan mah ada beberapa artis yang memanfaatkan konfliknya, aibnya untuk disebarkan ke akun-akun gosip agar diviralkan dan akhirnya dia mendapatkan publikasi dan berita dan nama dia naik lagi. Ada yang seperti itu. Dapat rezeki. Dia kesetanan. Yang mempublikasinya kan juga semua setan. Ya Allah. Sopirnya, kreatifnya, produsernya, kameramennya, semuanya dosa besar di hadapan Allah. Maaf, saya menyampaikan ayat ini Al-Hujurat 11-12. Anda nggak suka silahkan, jangan dilihat. Seperti itu Ini ya, Mas. perintah Allah. Kayak Saya di- punya Iya, menyampaikan. mohon maaf. Kayak di akun-akun media sosial kan mas sudah banyak tuh akun-akun pemberitaan tentang artis nih mas. Iya. Jadi ya, si artis berkonflik, punya aib, sengaja disebarkan, dikirimkan tuh. Goreng. Bang, Nggak tahu ke malu. situ. Berharap diberitakan. Seperti itu. Berharap diberitakan. Yang aneh, yang memberitakan tahu dosa ditangkap juga. Sama-sama mau mencari keuntungan, Ya Mas. silahkan keuntungan dunia, akhirat.
Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bagi mereka yang buka aib orang lain di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali neraka jahanam. Anda lihat Hud 16. Saya hanya menyampaikan sebagai orang tua. Anda suka silahkan Anda melakukannya. Tidak, emang gue pikirin, gue udah nyampein. Iya. Marah terserah, lawan ayat. Gue mau nyampein doang. Ya. Seperti itu ya. Betul, Ma. Semoga para admin-admin gosip dan juga Mikir. admin itu Kita melihat hidup tidak selamanya. Mati ya. mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu. Baik Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini mengenai umbar aib ya Mas Umbar Badu ya. Dan pastinya jamaah, nikmat yang paling besar yang diberikan kepada Allah kepada kita tentunya ketika Allah menutup seluruh aib-aib kita. Masya Allah. Semoga nikmat tersebut dapat dihadirkan kepada diri kita, Anda, kita semua, dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga apa yang tadi sudah disampaikan Mama, bahwa jangan sampai kita mengumbar aib orang lain, aib diri kita sendiri, maupun aib siapapun. Karena Allah sangat tidak menyukai hal tersebut. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Mama. Silakan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Engkau melarang kami membuka aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Insya Allah kami melakukannya sesuai kemampuan yang ada. Namun ya Allah, ternyata saat ini begitu banyak orang yang membuka aib dirinya, membuka aib orang lain, disebarluaskan dalam medsos. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan mereka. Tanamkan dalam dada kami ya Allah keimanan. Tanamkan dalam dada kami apa yang kami kerjakan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tanamkan dalam dada kami semua yang kamu lakukan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama, Mas Bawi Badu. terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow juga dan ikuti akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.